Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita awali dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Masih surah An-Nahl ayat 90 ya Pak ya. Kalau yang batasnya masih belum ayat 90 berarti minggu lalu nggak hadir. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. wa awfu bi'ahdi
الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أمة واحدة لجعلكم أمة واحدة ولكن
يشاء ويهدي من يشاء واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. Sampai 93. Allah Ta'ala berfirman, ini ayat sering kita dengar. Kapan tuh? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Iya, khutbah kedua ini. Ya. Kalau udah selesai khutbah tuh, ini penutupnya tuh khatib. Oh, ibu-ibu nggak pernah dengar ya, nggak apa-apa berarti ya, dimaafkan ya. Iya. Kenapa ini ayat selalu diulang-ulang disampaikan? Karena inilah satu-satunya ayat di Al-Quran yang paling menghimpun kebaikan dan keburukan. Nah, itu. Jadi menyebutkan hal yang baik dan yang buruk sekaligus di situ. Secara umumnya, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, dia memerintahkan, bil adli, untuk berbuat atau berlaku adil. Adil itu apa? Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan diri sebagai hamba. Nah, itu adil. Ya, kalau menempatkan diri sebagai hamba, ya berarti siap melaksanakan apapun perintah tuannya. Ya, jadi ketika manusia tidak mau melaksanakan perintah Allah, dia nggak adil. Begitu Pak, maknanya adil tuh ya. Bukan hanya dipahami harus merata begitu. Adil tuh seimbang, tidak. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Menempatkan kesukaan laki-laki ya pada lawan jenis, itu adil. Tapi kalau sukanya sama sesama jenis, itu tidak adil, zalim namanya. Jadi lawan dari adil adalah zalim. Begitu ya, zalim. Gitu. Nah, ketika pemimpin membuat kebijakan yang mensejahterakan, memakmurkan, yang membahagiakan rakyatnya,
berarti memang dia pemimpin yang adil gitu. Tapi kalau pemimpin membuat kebijakan hanya untuk kepentingan segelintir orang, kebanyakan rakyat malah tidak merasakan manfaatnya, berarti zalim. Iya. Ya apalagi kalau sampai menindas rakyatnya. Lanjut. Jadi adil tuh banyak berarti maknanya ya. Bukan hanya adil dalam penegakan hukum. Jelas kalau itu mah. Gitu. Dan hari ini di dunia khususnya di negeri kita memang sepertinya susah kita mencari keadilan di pengadilan. Ya. Iya. Karena penegak hukumnya tidak membela yang benar, tapi membela yang bayar. Susah. Maka keadilan itu nanti akan ditegakkan di akhirat ya, di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik, itu adil yang pertama ya, yang diperintahkan Allah itu. Terus apa lagi? Wal ihsan, dan Allah juga memerintahkan untuk ihsan. Ihsan itu apa? Secara singkat terjemahannya adalah berbuat kebajikan. Itu ihsan. Orangnya disebut muhsin. Itu orang. Jadi muhsin itu orang yang selalu berbuat kebaikan. Oh, ya. Muhsin namanya. Tapi hanya nama saja, nggak jaminan pasti jadi orang baik ya. Karena tokoh munafik saja namanya Abdullah, Pak, sama kayak nama bapaknya Nabi Muhammad itu. Tapi tokoh munafik itu. Ihsan. Nah, yang dimaksud di sini apa? Ihsan tuh ada faraid wajtinabul muharramat ma'a muraqabatillahi ta'ala fi dzalik. Yang dimaksud dengan ihsan adalah melaksanakan segala kewajiban, menjauhi segala yang diharamkan, disertai sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah pada yang demikian itu. Saat mengerjakan yang wajib dia merasa diawasi oleh Allah. Gitu. Sehingga perhatiannya bukan manusia yang dia cari perhatiannya, tetapi Allah semata-mata. Alal wajhil matlub, dan mengerjakannya sesuai dengan cara yang dituntut, sesuai dengan syariat gitu. Dan ketika meninggalkan yang diharamkan pun meninggalkannya bukan karena sudah jemu, tapi karena takut kepada Allah dan malu karenanya. Kalau seorang pencuri berhenti mencuri karena sudah bosan, begitu, ya itu belum tentu kebaikan, ya, atau tidak melakukannya karena tidak mendapatkan kesempatan, ya belum tentu dianggap ihsan. Itu mah nggak disebut kebaikan. Nah,
jadi itu ihsan itu ya. Ya termasuk berarti di dalamnya ihsan itu adalah berbuat baik kepada sesama manusia, khususnya terutama sesama muslim. Tuh makanya Nabi menetapkan ada hak sesama muslim yang menjadi kewajiban muslim yang lain. Ada berapa? Ada 6. Iya, hakul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim 'alaihi. Kalau kamu bertemu dengannya maka ucapkan salam. Nah, itu ada 6. Nah, termasuk di antara ihsan dalam hal ini adalah ya berbuat kebaikan pada orang yang berbuat buruk kepadanya. Nah, ini yang paling berat. Hakikat ihsan dalam muamalah yaitu berbuat baik pada orang yang berbuat buruk kepadanya. Coba, berani nggak begitu? Tersenyum pada orang yang setiap ketemu selalu menampakkan wajah permusuhan. Itu memusuhi, nggak suka sama kita. Memulai mengucapkan salam pada orang yang tidak suka menyapa. Oh ya, kita kan rasanya kayaknya rugi kalau begitu ya. Enak banget, enak aja. Memberi pada orang yang pelit, apalagi itu ya, kita kan pengennya seri ya, diajak pelit mah kita ngapain ngasih dia gitu. Tapi hakikat ihsan itu adalah justru ketika kita berlapang dada mau berbuat baik pada orang yang buruk. Kalau berbuat baik pada orang yang baik kepada kita, ya namanya itu mah balas budi. Ya, tetangga ngasih kita kasih lagi. Ya memang sewajarnya begitu. Kalau dikirim makanan ya kirim lagi, minimal terima kasih. Itu memang adabnya begitu. Ini mah udah nggak ngirim lagi, terima kasih enggak, piringnya enggak balik-balik. Ya dengan tetangga begitu. Ya di sono, di kampung yang jauh sono, Pak. Sini mau nggak ada begitu ya. Ya seperti itulah ya dengan sesama itu. Jadi ihsan itu kalau pengertian ihsan dalam hubungan kita dengan Allah maka seperti yang Nabi sampaikan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika kamu menyembah Allah, beribadah kepadanya dan kamu seakan-akan melihatnya atau seakan-akan dia melihatmu, yang tadi disebut muraqabah itu. Nah, tapi ihsan dalam muamalah ya, dalam berinteraksi dengan sesama manusia, khususnya sesama muslim, yang tadi berbuat baik pada orang yang berbuat buruk pada kita. Ya minimal dengan tidak tidak menyikapi perbuatan buruknya. Ya sudah, diam saja. Kita dihina tidak membalas menghina, kita dicaci tidak membalas mencaci.
Ya, itulah orang yang hanya orang-orang yang punya kebesaran hati yang bisa seperti itu. Ya. Nah, jadi pemimpin harusnya begitu memang. Ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan pemimpin kita ke depan yang kayak gitu ya. Udah disebut aja amin amin. Iya. Terus apa lagi lanjutannya? Wa ita idzil qurba, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Nah, jadi ada nilai lebih ketika seseorang itu memberikan sesuatu kepada kerabat. Memberikan sesuatu pada orang yang membutuhkan selain kerabat tentu baik. Tapi kalau yang dibantu itu kerabat, bisa dua nilainya. Nilai sedekah dan silaturahim. Karena silaturahim itu artinya menjalin hubungan rahim. Jadi silaturahim itu secara khususnya adalah kepada orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Kerabat sendiri itu jaga begitu. Tuh makanya Nabi juga bersabda, ibda biman ta'ul. Mulailah berbuat baik itu dengan orang-orang yang ada hubungan keluarga denganmu. Oh, jangan orang lain. Ya, jangan orang lain. Ya, ita izil qurba zawil qurbat. Artinya apa? Berikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan kerabat itu hak mereka yang menjadi kewajiban kita. Apa? Albirru wassilah, kebaikan serta silaturahim. Jangan sampai memutus silaturahim. Walaupun ya ini ya biasanya apa potensi keretakan kerenggangan itu lebih rentan dengan kerabat daripada dengan tetangga biasa. Ya, itu dengan kerabat sendiri yang sering tuh ya bersinggungan itu. Nah, makanya jaga hubungan kerabat ini ya. Nah, ini ya memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat baik serta memberikan kepada kerabat. Pak. Oke, minum Pak kopinya Pak biar nggak ngantuk. Soalnya masjidnya udah tambah adem sekarang. Iya udah hati-hati dah. Iya. Terus apa lagi setelah memerintahkan untuk itu? Wayanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, tadi kan perintah, sekarang larangan. Makanya ini ayat tadi saya sampaikan adalah ayat yang paling menghimpun kebaikan dan keburukan. Nah, yang dilarang apa? Dan Allah itu melarang anil fahsya, dari berbuat keji, dari perbuatan keji. Berbuat keji itu apa? Al-fahsya, al-fahisyah ya. Al-fahisyah itu adalah segala perbuatan yang sangat buruk gitu. Secara khusus yang disebut fahisyah itu adalah zina dan teman-temannya. Zina itu fahisyah.
Apa temannya? Ya lesbian, homoseks gitu, LGBT lah sekarang itu. Bahkan secara syariat hukuman orang yang menyukai sesama jenis lebih berat hukumannya daripada zina. Ya, lebih berat dalam syariat itu. Nah, ini fahsya nih, ya. Fahsya, fahisha. Jadi Allah melarang berbuat keji, berbuat zina. Zina ini perbuatan dosa besar apa dosa kecil? Ini salah satu yang disebut oleh Nabi as-sab'ul mubiqat, 7 hal yang bisa membinasakan. Itu salah satunya adalah zina. Dan zina ini perbuatan keji yang bisa menyebabkan kesialan masyarakat sekitarnya kalau dibiarkan dan acuh tak acuh. Nah, makanya nggak boleh ya, kalau punya tetangga ketahuan zina itu segera, jangan dibiarkan, nanti kita ke bawah sial. Fahsya, karena ya semacam sekarang perkembangan LGBT itu kenapa merajalela? Ya karena kebanyakan masyarakat di luar negeri kita khususnya, ya mereka acuh tak acuh dengan itu, biar saja. Bahkan sebahagiannya ya mungkin menyambut begitu karena menganggap itu hak asasi dia. Nah tapi di kita insya Allah orang-orang beriman, masyarakatnya nggak boleh, jangan sampai mengizinkan begitu. Ya ada orang yang berperilaku seperti itu di lingkungan kita. Ya kan semuanya tergantung masyarakat, Pak. Ya, kalau masyarakat menolak semua, mereka nggak bisa apa-apa. Nah makanya ayo masyarakatnya yang paham gitu tentang agama, ya. Apalagi wal munkar, dan Allah juga melarang dari kemungkaran. Apa kemungkaran itu? Segala sesuatu yang diingkari oleh syariat serta diingkari oleh fitrah akal manusia yang sehat. Tuh, jadi yang bertentangan dengan syariat dan juga bertentangan dengan fitrah akal manusia yang sehat. Nah, itu disebut mungkar, ya, munkar. Jadi apa dong? Ya apa saja banyak kemungkaran itu. Berarti bukan hanya melanggar perintah-perintah syariat saja. Ya termasuk berarti melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan. Wal baghi, dan juga Allah melarang dari baghi. Baghi itu apa? Kalau di sini diterjemahkannya permusuhan. Nah, kalau dalam tafsirnya adalah az-zulmu, kezaliman, baghi itu. Wal i'tida, tindakan melampaui batas di dalam segala hal. Nah, sewenang-wenang, ya. Itulah bagyun, ya. Kalau dalam kepemimpinannya namanya apa? Diktator. Nah, itu otoriter. Nah, itu bagyun tuh. Allah juga melarang itu. Nggak boleh. Itu berarti dilarang. Kalau dilarang berarti haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Tidak boleh memaksakan kehendak gitu. Nggak boleh begitu ya Pak ya, kalau Bapak jadi presiden. Jangan memaksakan kehendak begitu,
Karena negara ini bukan punya bapak gitu, tapi punya warga negara, punya rakyat. Ada yang berminat Pak mau jadi presiden? Berat ya Pak, berat tanggung jawabnya dunia akhirat. Masalahnya itu kalau buat kita mah ya bukan cuma berat modalnya tapi berat tanggung jawabnya. Untuk apa semua ini Allah sampaikan? Ada perintah, ada larangan. La'allakum tazakkarun. Nah, dia ini memberikan pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Ya, agar kamu selalu ingat. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Allah menasehati kalian melalui ayat ini supaya kalian selalu ingat. Makanya selalu diulang ayat ini setiap khutbah itu. Ya, ya kalau tidur mah ya nggak dengar. Ya, itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Ya, bangun-bangun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nggak tahu itu. Selalu diulang Pak, karena secara umum kan ini mencakup semua itu ayatnya. Surat An-Nahl ayat 90. Berikutnya, wa aufu bil bi ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kalian berjanji. Apabila kalian berjanji, tepatilah janji dengan Allah apabila kalian berjanji. Ini perintah dari Allah Ta'ala kepada semua hamba yang mukmin khususnya untuk menepati janji. Ya, baik janji kepada Allah ataupun janji kepada manusia. Ya, begitu. Bil wafa bil uhud fa'ala kulli mu'min baya'a imaman aw ahada ahadan ala syai' an yafiya lahu bil ahdi walayan yanqudu. Maka wajib seorang mukmin yang berbaiat pada seorang imam. Berbaiat itu berjanji setia pada seorang imam, pemimpin umat Islam yang diakui oleh seluruh umat Islam, yang hari ini belum ada sosoknya. Nanti itu insya Allah akan hadir, itu menjadi khalifah itu di akhir zaman, ya insya Allah. Karena belum Pak, ya. Jadi kalau presiden mah nggak usah berbaiat lah itu mah ya, karena nggak diakui oleh semua umat Islam seluruh dunia kan. Itu siapa yang berbaiat pada seorang imam atau berjanji kepada seseorang atas sesuatu, maka ia wajib menepati janji itu dan tidak boleh mengingkarinya. Nah, ini perintahnya. Kalau di Al-Maidah umum, aufu bil uqud, ya, penuhilah oleh kalian segala bentuk macam perjanjian. Nah, kalau di sini bi ahdillah, janji kepada Allah. Kapan memang kita berjanji kepada Allah? Bu, emang kita pernah janji sama Allah? Kapan janjinya itu? Di alam ruh tuh, ketika Allah mengusap dari sulbi Adam tuh, keturunannya, lalu Allah menyatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka semua menjawab qalu bala syahidna. Itulah perjanjian untuk taat pada Allah itu. Itu maknanya ya. Nah, itu perjanjian dengan Allah. Ya, bukan berarti janji dengan manusia tidak perlu ditepati, ya sama. Ya. Dan orang yang
tidak suka menepati janji kepada manusia, tidak mungkin bisa diharapkan dia bisa menepati janjinya kepada Allah. Ya, jadi kalau kepada manusia saja sering melanggar. Dan jangan diharapkan kita percaya kepada orang yang sudah terbiasa melanggar perjanjian dengan Allah, seperti Yahudi. Yahudi itu manusia yang selalu mengingkari janji. Jadi jangankan manusia, Allah saja dibohongi. Ya, makanya wajib untuk tidak percaya kalau sama orang Yahudi mah. Itu wajib untuk tidak percaya gitu. Jangan percaya gitu. Itu Yahudi. Ya, apalagi yang Zionis, ya, Sahyuniyah, Zionis itu bukan lagi pakai Taurat. Kalau Yahudi, sebutan Yahudi itu masih ada kelompok yang memang punya keyakinan fundamental pada ajaran Tauratnya. Mereka ngaku Yahudi, bahkan mengecam juga tindakan Israel itu. Kalau disebut Yahudi. Nah sekarang ini kan, nah yang dikecam itu adalah Zionis, ya, Zionis. Zionis itu nggak pakai Taurat, Pak, pakai kitabnya Talmud. Apa tuh? Isinya adalah dogma dari rabi-rabi mereka, pimpinan-pimpinan agama mereka, di mana salah satu ajarannya itu bahwa semua manusia selain Yahudi itu statusnya sama dengan binatang. Nah, jadi buat mereka tidak melanggar, mau membunuh, mau gimana juga, orang binatang kok. Ya, makanya kayak begitu. Nggak ada pertimbangan mau ngebom di mana juga. Nauzubillah. Ya karena memang salah satunya itu. Yahudi berzina dengan perempuan dengan luar Yahudi mah nggak apa-apa, nggak berdosa. Ya kan kurang ajar sekali itu. Ajaran dari mana itu kan begitu. Ya. Gitu. Ya kita doakan sajalah, mudah-mudahan ya saudara-saudara kita yang di Palestina selalu diberikan kesabaran. Kalau mereka sudah pasti sabar sih, ya, iya, luar biasa mereka. Ya, jadi kita tuh sedih lihat orang Palestina bukan hanya karena penderitaannya, gitu. Sedih karena kalau kita seperti mereka nasibnya, kita nggak bakal kuat seperti mereka. Ya, sudah puluhan tahun mereka emang udah terbiasa begitu. Ya, tiap hari udah siap untuk mati begitu ya. Kenapa nggak hijrah saja begitu? Karena memang yang mereka pertahankan itu, nih jawaban orang Palestina apa? Yang kami pertahankan bukan tanah air kami, tapi ini adalah amanah umat Islam. Jadi tanah itu adalah tanah umat Islam. Nah, gitu. Karena ya, penguasaan wilayah itu kan yang datang bukan hanya Israel yang sudah ada di situ, tapi dari berbagai negara datang ke situ. Lihat kan mungkin di beberapa media sosial, dipaksa orang-orang penduduk Palestina suruh keluar dari rumahnya. Zolimnya luar biasa. Nah orang-orang Zionis yang baru datang enak aja nempatin rumah dia. Itu. Jadi konfliknya itu konflik eksistensi itu. Bukan cuma wilayah. Ya, bukan hanya wilayah. Kenapa enggak dihancurkan saja? Ya karena belum mau kiamat.
Itu ya. Karena Nabi sudah menyatakan tidak akan terjadi kiamat sampai umat Islam memerangi Yahudi. Itu yang sampai kata Nabi, itu Yahudi itu berlindung di balik pohon gorkod tuh, ya, di balik batu, maka pohon itu berkata, "Hai Muslim, nih Yahudi itu, bunuhlah dia." Gitu. Nah berarti kalau terus Yahudinya kalah, berarti jadi biarin aja dong. Ya semua ada episodenya, ya semua ada episodenya. Kita ngikutin aja. Maksudnya ngikutin gimana? Ya apapun yang bisa kita lakukan, ya lakukan untuk menolong saudara kita. Minimal doa, gitu. Minimal doa. Ya. Ya kita berangkat ke sana juga nggak bisa apa-apa. Ya mending kalau TNI mah, ya gitu. Mau ke sana juga ngerepotin doang gitu. Ya udah tinggal berdoa gitu ya untuk saudara-saudara kita. Itu minimal doa. Ya walaupun Syekh Yasin yang pendiri Hamas itu kan sebelum beliau gugur kena bom Zionis udah beberapa tahun yang lalu itu sempat diwawancara bahwa Israel itu akan kalah di tahun 2027. Bentar lagi Pak, 2027. Jadi belum besok berarti ini ya. Ya wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Yuk sini lagi ya, kembali ya. Jadi tepati apa? Janji setelah meneguhkannya, termasuk janji pemimpin kepada rakyat. Ini bentar lagi ya, banyak tuh yang janji-janji politik gitu. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jangan dikira Allah nggak tahu. Kalian berjanji kepada siapapun itu. Makanya mengingkari janji itu termasuk salah satu di antara ciri apa? Ciri orang munafik. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan kembali tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Nah, ini sering disampaikan kadang-kadang ayat ini ya. Nah ini katanya di Mekah itu ada seorang perempuan yang hamqa. Hamqa itu apa? Ya, wanita yang rusak akalnya. Taghzilu summatan kusu ghazlaha wa tufsiduhu ba'da ibramih wa ihkamih. Jadi ada perempuan yang pagi-pagi memintal benang gitu sampai sore. Setelah rapi terpintal, dia cerai-beraikan lagi dan dia rusak begitu. Nah, makanya ayat nih dihubungkan dengan itu. Jangan kalian seperti perempuan itu. Maksudnya apa dalam hal ini? Larangan pada orang-orang mukmin khususnya untuk mengingkari sumpah atau janji. Nah, jadi sumpah atau janji itu berarti ibarat sebuah tenunan yang dipintal, terikat itu dengan kuatnya.
maka jangan dicerai-beraikan kembali. Tuh, Ankasa. Tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum. Kalian menjadikan sumpah kalian itu sebagai alat penipu di antara kamu karena ada kecenderungan memihak kepada satu golongan yang lebih banyak kelebihannya, jumlah, harta, kekuatan, pengaruh dan sebagainya dari golongan yang lain. Nah, jadi hati-hati nih, jangan hanya dipakai untuk mengelabui sumpah dan janji itu. Ini pas banget ayatnya ya. Itu jangan. Sebelum dipilih mah pokoknya ya. Katanya, wah pokoknya mah dia hadir untuk rakyat kecil gitu. Waduh. Begitu jadi pemimpin mah aduh, lupa semuanya itu. Nah, jangan begitu. Jadi janjinya diucapkan hanya untuk mengelabui rakyat, padahal yang dia sedang perjuangkan itu adalah kelompok lain yang punya kepentingan. Nah, dalam kehidupan bernegara itu terjadi tidak? Terjadi tidak? Terjadi. Tuh, di negeri ini terjadi, Pak. Nah, yang menguasai kekayaan negeri ini kan cuma segelintir orang saja itu. Iya. Ya insyaallah lah, kalau Allah mau menurunkan pertolongannya mah ya, biar mau naga mau apa juga itu nggak ngaruh lah ya. Terus apalagi antakuna ummatun ya abar innama yablukumullahu bi, sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun, dan di hari kiamat nanti Allah akan menjelaskan kepada kalian apa yang selalu kalian perselisihkan itu. Innama yablukumullahu bi ayyakhtabirukum gitu fatu'ridu lakum hadil ahwal, sehingga Allah sodorkan kepada kalian berbagai macam keadaan ini gitu, dan kalian tuh menemukan bahwa hati kalian cenderung padanya ya. Summa tazkuruna nahya rabbikum, kalau kalian punya iman kalian akan ingat larangan Tuhan kalian, maka tetap akan berusaha menepati janji itu daripada mengingkarinya, walaupun diri kalian tuh nafsunya lebih cenderung mau mengikuti keinginan itu. Nah gitu maksudnya. Jadi dalam hal menepati janji nih ujian dari Allah ini. Ujian dari Allah. Kenapa? Karena pasti akan ada banyak godaan. Ya, ada banyak godaan. Gitu. Ya kalau kita yang biasa jadi pengikut, jadi rakyat mah mungkin ya nggak merasakan itu. Tapi coba Bapak punya jabatan, ya, jadi pemimpin, nggak usah pemimpin dalam skup yang luas lah. Itu jadi pemimpin sebuah perusahaan aja. Mulai dah kan akan ada banyak tuh yang mendekati, menawarkan apapun itu, hal-hal yang menyenangkan tapi dengan syarat begitu. Nah itu maksudnya tuh ya. Nah, pemimpin pun begitu ya, pemimpin tuh begitu.
Yang punya kepentingan ini mendekati para pemimpin ini ya untuk membuat kebijakan. Walaupun si pemimpin udah janji sama rakyatnya. Nah, dia apakah mau tetap istiqomah memegang janjinya kepada rakyat atau belok nih ngikutin yang membisikkan tadi. Nah, itu tergantung ya. Kuatnya iman apa enggak itu berarti. Nah, ini yang dimaksud tuh. Wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Nanti Allah akan tunjukkan yang kalian perselisihkan itu. Walau sya'allahu laja'alakum. Nah, yang dimaksud yang diperselisihkan itu apa dalam hal ini adalah tentang kebenaran Al-Qur'an dan Nabi Muhammad ya, yang diingkari oleh mereka. Walau sya'allahu, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan kalian itu satu umat saja ya, ummatan wahidatan alat tauhidi wal hidayah, semuanya berkeyakinan tauhid dan mendapatkan petunjuk. Jika Allah menghendaki mah bisa, tetapi hikmah Allah menuntut tidak demikian. Apa? Bahwa di antara sunnatullah adalah walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha. Allah itu menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, dan kelak kalian akan ditanya tentang apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi ada orang yang dikehendaki dapat petunjuk, ada orang yang dikehendaki tersesat. Tapi jangan ketika melakukan suatu kesesatan lalu beralasan, ya saya mah disesatkan oleh Allah. Iya, dia kan bisa mikir gitu. Iya. Melakukan maksiat begitu, saya mah dikehendaki oleh Allah, mau bagaimana? Ya, itu namanya orang nggak punya akal. Karena Allah itu sudah memberi kita akal untuk berpikir. Diutus Nabi supaya jadi contoh, diturunkan kitab suci supaya dibaca. Karena di dalamnya Allah jelaskan, nih jalan petunjuk ujungnya sorga, nih jalan yang sesat ujungnya neraka. Mau pilih mana? Ini kan kita dikasih kebebasan tuh untuk memilih. Mikir dong, itu. Ya. Jadi yang nggak mau mikir mah ya udah pakai alasan kehendak Allah aja udah kan. Iya. Nggak boleh begitu, jadinya kayak Jabariyah berarti kan, manusia nggak punya kehendak sama sekali gitu. Nah, kan nggak begitu, kita diberi kehendak, pilihan kita, semuanya itu pilihan kita. Dengar azan itu kan dikasih pilihan kita, mau tidur apa ke masjid. Ya udah di masjid juga dikasih pilihan, mau lanjut ikut ngaji apa pulang. Ya, milih terus kita tuh Pak ya. Milih apapun, semuanya pilihan, dan kita yang menentukan kan. Nah iya, masa nanya sama orang, Pak kira-kira saya berjamaah apa enggak ya? Lah punya akal sendiri gitu. Ya gitu. Baik, jadi karena manusia punya kehendak, makanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, makanya ujung ayatnya walatus alunna amma kuntum ta'malun. Kamu akan ditanya nanti tentang apa yang kamu lakukan. Ya karena semuanya itu pilihan kita sendiri. Nah, jadi apa kesimpulannya kita lihat? Pertama, menjelaskan ayat yang paling menghimpun kebaikan dan keburukan dalam Al-Quran, yaitu ayat 90 surah An-Nahl tadi itu.
ya, yang selalu dibaca oleh khatib tuh. Kedua, wajib berlaku adil, berbuat baik serta memberikan kepada kerabat apa yang menjadi hak mereka yang wajib dipenuhi berupa kebaikan dan silaturrahim. Ketiga, haramnya zina dan liwat. Liwat itu apa? Ya, hubungan sesama jenis tuh, liwat itu. Bukan bikin nasi liwat. Liwat, ya, liwat. Jadi perilaku kaumnya Nabi Lut, makanya diistilahkan liwat. Itu. Jadi perilaku kaumnya Nabi Lut itu. Ya. Masih ada sekarang? Oh, banyak, Pak. Ya. Serta segala perbuatan yang sangat buruk yang termasuk fahisyah zahir ataupun batin, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya, fahisyah itu tadi zina dan macamnya, serta segala bentuk maksiat, ya semuanya masuk kategori fahisyah. Keempat, haramnya baghyun. Baghyu itu adalah kezaliman dengan macam bentuknya, dengan segala macam dan bentuknya, begitu maknanya. Jadi haram namanya zalim itu dengan berbagai macam dan bentuknya. Ya, zalim. Berbagai macam tindakan yang menyalahi aturan, itu ya namanya zalim. Ya, zalim. Jadi walaupun yang melakukan kezaliman itu adalah pemimpin, ya kita yang paham, yang tahu, jangan ikut-ikutan saja dong. Ya. Ya kita wajib untuk menolak. Karena ketaatan kepada pemimpin itu kan tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Hati-hati Pak, karena kata Nabi, Rasul sudah mengingatkan setelah aku tiada nanti akan muncul para pemimpin yang suka bohong dan suka berbuat zalim. Yazlimun wa yakzibun. Siapa yang membenarkan kebohongannya, berpihak kepada mereka atas kezalimannya, maka orang itu tidak termasuk golonganku dan aku juga tidak termasuk dia, kata Nabi. Oh, mau emangnya nanti ditolak sebagai umatnya Rasulullah di akhirat? Ya makanya ya, jangan asal ikut-ikutan aja, ngiri nggak kebagian sembako gitu. Nah, harus konsisten ya. Kemudian kelima, wajib menepati janji dan haram mengingkarinya. Keenam, haramnya melanggar sumpah setelah teguhnya dan tetapnya hati atasnya agar keluar dari sumpah yang tidak berguna atau sia-sia. Karena nggak boleh banyak sumpah jadi orang itu ya. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Tapi kalau orang Arab Pak, sering mengatakan wallah itu bukan sumpah, tapi memang mereka sudah latah begitu. Coba dengerin orang Arab itu kalau ngomong wallahi, itu udah latah kayaknya bilang wallahi itu. Kemudian ke 7 ya, siapa yang berbaiat pada seorang amir itu pemimpin, atau berjanji pada seseorang, ia wajib menepatinya dan tidak boleh melanggarnya. Apalagi janji sama rakyat satu negara Pak. Waduh, janji kepada satu orang aja wajib ditepati itu. Walaupun janji enggak dipakai di atas Quran kan, begitu. Apalagi ini janji kepada rakyat satu negara, diambil sumpahnya pakai Quran lagi kan. Oh, demi Allah saya berjanji. Waduh, berat sekali itu.
Ya berat. Makanya pantas kalau kata Nabi, itu siapa orang yang diberikan kepemimpinan oleh Allah memimpin suatu rakyat, lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah haramkan baginya surga. Nauzubillah, Pak. Ya. Tapi kalau Bapak punya peluang potensi jadi pemimpin mah dan siap untuk adil mah, ya insya Allah itu pemimpin yang adil kan punya peluang dinaungi oleh Allah nanti di akhirat, ya. Ada yang dukung. Iya, ya masing-masing kita kan pemimpin kata Nabi, ya. Iya, ya ibu itu pemimpin di rumah suami. Nah, jadilah pemimpin yang baik, gitu ya, dalam mengatur rumah, menjaga rumah, menjaga keturunan. Gitu. Suami pemimpin bagi keluarganya. Baik, nah ini baru sampai ayat 93. Ya, berapa ayat lagi ya? Masih panjang ya? Mangga silahkan. Iya. Nah, ini di ayat lain ya, ada keterangan ulama ketika menafsirkan firman Allah ini di surat apa? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini di surat Al-Ankabut ayat 45. Gini keterangannya agak panjang ini, bentar ya. Nah, al-maqsudu bil fahsya. Nah, ini dia. Yang dimaksud dengan fahsya atau fahisyah adalah kullu fuhsyin minal qawli awil fi'li. Setiap perbuatan ataupun ucapan yang keji, yaitu setiap dosa katanya yang dianggap buruk oleh syariat dan juga fitrah manusia. Nah, sedangkan kemungkaran, nah mungkar itu kullu mustaqbahin ghairi ma'ruf wala mardiyyin. Setiap hal yang dianggap buruk, bukan kebaikan dan tidak diridhoi Allah. Ya meliputi sebetulnya ya. Ya berarti setiap fahisyah yaitu adalah kemungkaran di dalamnya. Jadi fahisyah itu bagian dari kemungkaran. Ya. Hanya memang lebih berat gitu fahisyah. Ya, lebih berat. Karena spesifiknya secara khusus tadi zina tadi ya. Nah, jadi fahisyah itu memang bagian dari munkar itu.
ada lagi? Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah makin banyak ini kayaknya ya. Yo, boleh Bu ajak lagi teman-teman yang lain. Ya, tambah ramai lagi kan. Wah, insyaallah tambah banyak yang paham Quran kan. Allah turunkan keberkahannya nanti ya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.